Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan dan ta'zimi Mudirul Ma'had Sidogiri Kiai Haji Ahmad Fuad Nur Hasan matta'anallah bituli hayati, dan juga segenap pengurus pusat Ikatan Alumni Santi Sidogiri alladzi sami'na wa ata'na, dan juga kepada segenap hadirin yang sudah hadir untuk sama-sama mempelajari ilmu agama li'i'la'i kalimatillah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang bab najasah dan sholat. Yang pertama, kita masuk pada bab najasah. Yang dimaksud dengan najasah sebagaimana yang saya kutip dari kitab Hasyiatul Jamal, najasah itu merupakan mustaqdzarun yamna'us sholatah. Itu perkara yang dianggap kotor, yamna'us sholata, yang dapat mencegah keabsahan sholat. Nah, secara umum najis itu dibagi menjadi dua. Ada yang najis ainiyah, ada yang najis hukmiyah. Adapun yang dimaksud dengan najis ainiyah ini adalah najis yang musyahadatul ain, najis yang bisa terlihat oleh mata. Sifat-sifatnya bisa dilihat dan dirasakan oleh panca indera, baik rasanya, baunya, ataupun warnanya. Sedangkan najis hukmi adalah kebalikannya, yaitu najis yang ghairu musyahadatul ain, najis yang tidak bisa dilihat oleh mata atau dirasakan oleh panca indera. Karena yang dimaksud sifatnya najis yang berupa rasa ini adalah bukan berarti kita mengambil najisnya kemudian kita rasakan, bukan seperti itu. Tapi yang dimaksud itu adalah ketika kita menyentuh benda najis tersebut, itu masih ada atau berasa. Nah, inilah yang disebut dengan sifat rasanya najis. Nah, kemudian cara menghilangkan najis ainiyah. Cara menghilangkan najis ainiyah itu tentu sebagaimana di dalam kitab itu bizawali ainiha, dengan menghilangkan benda najisnya tersebut, yaitu menghilangkan sifat-sifatnya yang berupa rasanya, yang berupa warnanya, dan berupa baunya. Nah, apabila setelah dihilangkan benda najisnya, kemudian ternyata ada satu sifat yang masih ada, yaitu rasa najisnya. Dipegang kok masih ada najisnya, maka ini masih dikatakan najis. Tapi apabila sudah disucikan najis ainiyah ini, kemudian yang tersisa adalah baunya atau warnanya. Ya, salah satu dari bau atau warnanya, asura zawaluhu, yang sulit untuk dihilangkan, maka ini sudah dikatakan suci atau najis tapi dima'fu. Nah, kemudian cara menghilangkan najis hukmiyah adalah cukup meratakan air pada najis tersebut. Ini cara menghilangkan najis hukmiyah. Kemudian cara menghilangkan najis kencing pada bayi yang belum mengkonsumsi apapun selain air susu ibu atau ASI, atau tidak mengkonsumsi pisang umpama atau yang lainnya. Ini disebut najis mukhaffafah. Ya, cara menghilangkan najis ini birosyil ma'i, cukup dengan memercikkan air ke najis tersebut. Nah, kemudian najis yang berikutnya adalah najis mughalladzah, najis berat, yaitu najisnya anjing, najisnya babi, serta wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima, yaitu najisnya babi atau najisnya anjing atau najisnya hewan yang terlahir dari anjing atau babi. Ini disebut najis mughalladzah, najis yang berat. Nah, cara mensucikannya pun juga berbeda, yaitu dengan cara bisa ba'i ghusalatin ihdahunna biturabih,
yaitu dengan cara najis tersebut dibasuh sebanyak 7 kali basuhan. Salah satu basuhan ini dicampur dengan menggunakan debu. Bisa basuhan pertama, bisa basuhan kedua, bisa basuhan ketiga, bisa basuhan keempat, atau basuhan ketujuh. Namun cara yang lebih utama, ya, cara mensucikan najis mughalladzah yang lebih utama adalah basuhan pertama, ya, basuhan pertama airnya langsung dicampur dengan debu yang membuat air tersebut keruh. Nah, setelah tercampur dengan debu barulah disiramkan ke najisnya. Basuhan pertama, kemudian basuhan yang kedua, ketiga, keempat tidak usah dicampur dengan debu. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan yang disebut 7 basuhan itu seperti apa. Satu basuhan itu dimulai dari apa? Nah, maka di dalam kitab itu dijelaskan bahwasannya dianggap satu basuhan itu setelah ainun najasahnya hilang. Jadi umpama saya membasuh najisnya anjing 1 kali basuhan, 2 kali basuhan, ternyata di basuhan ketiga najisnya baru hilang atau baru lepas. Maka yang dihitung basuhan pertama adalah basuhan ketiga yang barusan. Nah, jadi nanti dihitung sampai basuhan ketujuh mulai dari basuhan yang ketiga barusan. Jadi basuhan pertama, basuhan kedua itu tidak dianggap. Kenapa? Karena najisnya hilang setelah basuhan ketiga. Maka dihitung satu basuhan mulai dari basuhan yang ketiga barusan. Nah, kemudian sekarang kita masuk pada bab sholat. Sebagaimana yang diterangkan di berbagai kitab, yang dinamakan sholat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir muhtatamatun bit taslim bi syara'it makhsusah. Jadi yang dinamakan sholat itu adalah aqwalun, perkataan-perkataan, wa af'alun, dan perbuatan-perbuatan, muftatahatun bit taslim, yang mana dimulai dengan salam, muhtatamatun bit taslim, dan diakhiri dengan salam. Bisyara itu maksusah dengan syarat-syarat yang tertentu. Adapun hukum sholat ini adalah wajib. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran, fa'aqimus sholah, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Jadi konsekuensinya apabila ada salah seorang muslim atau muslimah ini ingkar tentang kewajibannya sholat atau ragu-ragu sholat fardu ini wajib atau tidak, maka dia bisa dinyatakan keluar dari agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian sekarang bagaimana sih hukum meninggalkan sholat tersebut? Nah, hukum meninggalkan sholat ada beberapa kriteria. Yang pertama, ada kalanya karena malas. Yang kedua, ada kalanya karena ingkar terhadap wajibnya sholat. Nah, adapun yang pertama, apabila ada seseorang meninggalkan sholat karena malas, maka langkah pertama yang dilakukan adalah dengan cara ustutibah. Orang yang meninggalkan sholat tersebut diminta untuk taubat, diajak untuk taubat. Ayo, kamu bertaubat, kamu laksanakan sholat. Karena sholat itu merupakan kewajiban bagi segenap muslim dan muslimah yang sudah mukallaf. Nah, kalau sudah diustutibah, tapi dia tetap tidak melaksanakan sholat, maka langkah yang berikutnya, ketika dia sudah tidak mau bertobat juga, langkah berikutnya orang tersebut boleh dibunuh. Ya, boleh dibunuh. Dan mayitnya ditajhis sebagaimana mayit orang Islam. Itu dimandikan, dikafani, disolati, dan dikebumikan. Nah, adapun yang kedua yaitu orang yang meninggalkan sholat bukan karena malas, tapi karena dia ingkar tentang atau terhadap kewajibannya sholat. Maka langkah pertama sama, ustutibah, diajak untuk bertaubat, disuruh bertaubat. Mungkin dia meninggalkan sholat karena ingkar tersebut karena dia kurang dekat dengan agama, karena dia kurang pemahaman agamanya, atau mungkin
tidak ada orang yang perhatian terhadap dirinya, maka ustutiba, diajak untuk bertaubat, dikasih penjelasan tentang kewajiban sholat. Nah, baru kalau umpama sudah diustutiba, diajak untuk bertaubat, dikasih penjelasan, dia juga tidak mau bertaubat dan tidak melaksanakan sholat, dia juga boleh dibunuh. Akan tetapi mayitnya ini seperti mayitnya orang kafir. Karena apa? Karena ya sudah dianggap keluar dari agama Islam. Yang berikutnya, kita masuk pada syarat sahnya sholat. Sebenarnya masalah syarat sholat itu ada kalanya syarat wajib, ada kalanya syarat sah. Syarat wajib sholat itu ya tentunya mukallaf. Nah, mukallaf itu apabila seseorang ini sudah balik, kemudian dia beragama Islam, kemudian dia akalnya sehat. Ketika dia sudah memenuhi kriteria tersebut, dia sudah dikatakan mukallaf, yang tentunya dia berkewajiban untuk melaksanakan perintah-perintah agama, diantaranya adalah sholat. Nah, sekarang syarat sahnya sholat yang pertama adalah suci dari hadas dan najis. Tentu suci dari hadas dan najis ini merupakan syarat yang mutlak bagi seseorang untuk sahnya sholat. Jadi apabila ada seseorang yang berhadas kecil atau hadas besar, kemudian dia tetap maksa melaksanakan sholat, maka sholatnya tidak sah. Jadi kalau umpama ada orang hadas kecil, maka bisa dihilangkan dengan cara berwudu. Tapi apabila dia berhadas besar, maka dia bisa dengan mandi besar atau mandi wajib. Kemudian menutup aurat. Menutup aurat. Bagi laki-laki, aurat tersebut adalah baina surrah wa rugbah, yaitu antara pusar dan lutut. Sedangkan perempuan, auratnya di dalam sholat adalah jami'u badaniha illal kaffain wal wajha, yaitu seluruh tubuh wanita kecuali kaffain, telapak tangan, serta wajah. Ini adalah aurat yang harus ditutup ketika sholat. Kemudian diam di tempat yang suci. Diam di tempat yang suci. Jadi apabila seseorang dia badannya sudah suci, tapi ketika dia sholat, ada perkara-perkara ada perkara najis yang menyentuh dirinya, maka itu bisa membatalkan sholat kalau umpama tidak segera dibuang najis tersebut. Yang keempat, yakin masuk waktu sholat. Jadi di antara syarat sahnya sholat yaitu seseorang yang akan sholat itu harus berkeyakinan bahwasannya waktunya sholat ini sudah masuk. Kalau zaman sekarang ya sudah gampang karena sudah ada adzan di masjid-masjid, atau mungkin sudah ada digital falak ya, karena saat ini kita sudah masuk pada zaman digital, semuanya serba mudah. Maka konsekuensinya apabila ada seseorang yang sholat ya, tapi dirinya tidak yakin, ada keraguan pada dirinya, ini sudah masuk sholat atau tidak ya, ragu-ragu, tidak yakin bahwasannya waktu sholat itu benar-benar sudah masuk, maka sholatnya dianggap tidak sah. Wa in shadafal waqtah, meskipun ternyata waktunya itu benar-benar sudah masuk, karena dia tidak yakin bahwasannya sudah masuk waktu sholat, meskipun waktunya itu benar-benar sudah masuk, sholatnya tetap dianggap tidak sah. Karena di antara syaratnya sholat adalah benar-benar yakin bahwasannya sudah masuk waktu sholat. Nah, yang kelima sekarang menghadap kiblat. Menghadap kiblat, di dalam kitab dijelaskan bahwasannya menghadap kiblat bisadri, dengan dadanya. Itu bukan kepalanya atau bukan dengan kakinya. Jadi kalau umpama ada orang bertanya, Pak Ustadz, kalau umpama ada orang sholat noleh-noleh, itu sholatnya sah atau tidak? Saya katakan ya sah-sah saja. Karena yang dianggap menghadap kiblat itu ya dengan dadanya. Ya, tapi orang yang sholatnya noleh-noleh itu bisa dihukumi makruh. Kemudian kepada praktek sholat. Ya, yang pertama
sholat itu berdiri menghadap kiblat. Jadi seseorang ketika akan sholat, hadapkan dirinya menghadap kiblat. Kemudian menggunakan siwak. Ya, menggunakan siwak. Karena dalam sebuah hadis dijelaskan bahwasannya laula an asyukko ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kok seandainya tidak memberatkan terhadap umatku, maka niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap akan melaksanakan sholat. Tidak memberatkan terhadap umatku, tapi nyatanya mungkin dianggap memberatkan sehingga Nabi tidak mewajibkan. Tapi siwak ini termasuk kesunatan sebelum seseorang melaksanakan sholat. Nah, kemudian dianjurkan melakukan sholat dengan cara berjamaah. Ya, para hadirin, tentunya kita sudah tahu bahwasannya sholat jamaah ini lebih unggul 27 derajat dibanding orang yang sholat sendirian. Ya. Jadi keutamaannya berbanding 27 derajat. Jadi selisihnya sangat jauh. Maka rugi sekali apabila ada orang sholat sendiri, padahal dia bisa sholat dengan cara berjamaah. Kemudian cara sholat yang berikutnya adalah mengarahkan pandangan ke tempat sujud dan membuka kedua matanya. Ketika orang sholat itu pandangan matanya ke tempat sujud, tapi ya tidak usah terlalu menunduk. Ya, tidak usah terlalu menunduk begini. Ya. Pandangan tempat sujud, ya kepala tetap disejajarkan, tidak usah terlalu nunduk atau tidak usah terlalu menengadah, dan usahakan untuk membuka mata meskipun tidak mutlak menutup mata ketika sholat itu dihukumi makruh. Ya, dihukumi makruh menutup mata apabila orang yang sholat ini khawatir ada bahaya. Ya, itu baru dihukumi makruh. Tapi yang lebih baik adalah sholat menatap tempat sujud dengan membuka mata. Kemudian yang berikutnya, membaca lafadz niat sholat. Membaca lafadz niat sholat ini termasuk sunnahnya sholat. Jadi at-talaffuz fi niyat dalam mazhab Syafi'i ini adalah hukumnya sunnah. Alasannya liusa'idal lisan alal qalbi, supaya lisan ini membantu terhadap hati. Adapun yang wajib itu adalah niat di dalam hati. Kenapa? Karena tempatnya niat itu ada di dalam hati. Kemudian yang berikutnya adalah takbiratul ihram dengan mengangkat tangan dan berniat dalam hati untuk melakukan sholat. Nah, rukun sholat yang pertama itu adalah takbiratul ihram. Makanya para ulama merumuskan bahwasannya niat sholat itu wajib dibersamakan dengan takbiratul ihram. Karena apa? Karena di dalam ibadah apapun itu, baik wudu, haji, puasa, niat itu wajib dibersamakan dengan awalul fardi. Nah, sedangkan awalul fardi dari sholat ini adalah takbiratul ihram. Maka ketika seseorang mengucapkan hamzahnya Allahu Akbar, Allah, ketika hamzahnya Allahu Akbar di dalam hati niat. Nah, kalau sholatnya sholat fardu itu niatnya itu wajib qasdul fi'li, wajib menyengaja untuk sholat. Dan yang kedua adalah al-fardiyah, niatul fardiyah, menyebutkan kefarduan. Dan yang ketiga ini adalah ta'yinus sholah, menentukan bentuk sholatnya. Kalau zuhur ya zuhur, kalau asar ya asar. Jadi kalau umpama saya contohkan usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin makmuman atau imaman atau adaan lillahi ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah bersedekap dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, caranya seperti ini. Ya, seperti ini atau seperti ini. Jadi tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian diam sejenak sebagai pemisah antara bacaan takbir dan doa iftitah. Setelah baca takbir jangan langsung baca iftitah, tapi ada break sebentar atau ada diam sebentar. Itu
intinya sebagai pemisah antara bacaan takbiratul ihram dengan doa iftitah. Kemudian yang berikutnya adalah membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah ini termasuk di antara sunnahnya sholat. Setelah membaca doa iftitah, diam sejenak sebagai pemisah antara bacaan doa iftitah dan ta'awudz. Ya, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab bahwasannya sebelum membaca surat Fatihah dianjur atau disunnahkan membaca ta'awudz. Nah, setelah membaca doa iftitah sebelum ta'awudz ini ada diam sejenak. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Nah, ini di antara rukun sholat adalah membaca surat Al-Fatihah. Kemudian setelah membaca surat Al-Fatihah, diam sejenak sebagai pemisah antara Al-Fatihah dan membaca amin. Jadi setelah waladhdallin itu jangan langsung membaca amin, tapi ada waktu sebentar sebagai pemisah antara bacaan Fatihah dengan amin. Kemudian yang berikutnya adalah membaca amin dengan suara keras di rakaat awal sholat yang dilaksanakan malam, di 2 rakaat awal sholat yang dilaksanakan malam hari bagi makmum, imam atau orang yang sholat sendirian. Jadi pada 2 rakaat pertama disunnahkan membaca amin dengan suara kencang. Setelah membaca waladhdallin, diam sejenak, kemudian membaca amin dengan suara yang keras. Setelah membaca amin, ini dianjurkan juga untuk diam sejenak untuk pemisah antara amin dan surat. Setelah membaca Fatihah, disunnahkan membaca surah Al-Quran. Setelah membaca surah Al-Quran, diam sejenak sebagai pemisah antara suara dan takbir untuk ruku. Kemudian setelah itu, takbir untuk ruku sambil mengangkat kedua tangan. Setelah membaca surat selesai, diam sejenak, kemudian takbir untuk ruku. Allahu Akbar. Sambil mengangkat kedua tangan. Setelah ruku, melaksanakan rukunya tentu dengan tumakninah. Tumakninah itu adalah diam sejenak biqadri subhanallah, perkiraan membaca subhanallah. Kemudian yang berikutnya adalah membaca tasmi' untuk i'tidal seraya mengangkat kedua tangan, yaitu membaca sami'allahu liman hamidah sambil mengangkat kedua tangan lagi. Setelah itu membaca doa yang dibaca pada saat i'tidal. I'tidalnya itu tentu dengan cara tumakninah. Kalau umpama sholatnya sholat subuh, maka disunnahkan untuk membaca kunut. Nah, kunut ini masuk dalam kategori sunnah ab'ad. Karena sunnah di dalam sholat itu ada yang namanya sunnah hayat, ada yang namanya sunnah ab'ad. Sunnah hayat itu adalah ma la yujbaru bisujudis sahwi, yaitu sunnah yang ketika ditinggalkan tidak usah diganti dengan sujud sahwi. Sedangkan sunnah ab'ad seperti kunut, ya seperti membaca sholawat pada tahiyat awal misalnya, itu termasuk sunnah ab'ad yang apabila ditinggalkan ini diganti dengan sujud sahwi. Kemudian setelah kunut, takbir untuk sujud tanpa mengangkat kedua tangan. Jadi langsung takbir saja untuk sujud. Nah, kemudian rukun sholat yang berikutnya adalah sujud 2 kali serta tumakninah dengan membaca tasbih. Ya, sujud 2 kali tentunya dengan tumakninah. Tumakninah itu diam sebentar biqadri subhanallah, perkiraan membaca subhanallah. Tapi yang sunnah itu adalah membaca tasbih paling tidak sebanyak 3 kali. Itu subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi sampai di. Setelah sujud yang pertama, takbir untuk duduk di antara 2 sujud tanpa mengangkat kedua tangan. Kemudian duduk di antara 2 sujud serta tumakninah dan membaca doa. Itu doa yang masyhur, yaitu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni sampai akhir. Setelah duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi yang kedua, ketika akan bangun untuk rakaat kedua dianjurkan untuk duduk istirahat. Itu duduk istirahat ini pada rakaat pertama dan pada rakaat ketiga.
Setelah itu takbir saat bangun dari sujud untuk berdiri beserta memanjangkan lam jalalah hingga tubuh tegak berdiri. Jadi ketika seseorang bangun dari sujud, ya, ingin berdiri itu disunahkan Allah, ya. Lam jalalahnya itu diperpanjang sampai dia berdiri tegak. Allahu Akbar. Nah, disunahkan untuk diperpanjang. Kemudian setelah itu rukun sholat yang berikutnya adalah duduk tahiyat awal dengan membaca tasyahud awal. Adapun cara duduk tahiyat awal ini yang lebih utama adalah dengan cara duduk iftirash. Setelah duduk tahiyat awal, seseorang yang sholat ini baca takbir dan mengangkat kedua tangan pada saat hendak berdiri dari tahiyat awal. Jadi beda dengan rakaat pertama. Ya, rakaat kedua ketika akan bangun disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan. Dan rakaat yang rukun yang berikutnya adalah duduk tahiyat akhir dengan cara duduk tawarruk serta membaca doa tasyahud akhir. Nah, untuk pembacaan sholawat pada Rakaat yang terakhir ini bukan sunnah aba'asyar, melainkan sudah masuk pada rukunnya sholat. Nah, adapun sholawat kepada Ali pada tahiyat akhir ini termasuk di antara sunnah aba'asyar. Jadi saya rangkum rukunnya sholat itu ada perbedaan di antara ulama. Ada ulama yang mengatakan bahwasannya rukunnya sholat itu ada 13. Ada ulama yang mengatakan bahwasannya rukunnya sholat itu ada 18. Ya, jadi untuk yang mengatakan 13 ini dengan tidak mengikut sertakan tumakninah di dalam rukun tertentu. Nah, sedangkan yang mengatakan 18 ini adalah pendapat yang mengatakan bahwasannya tumakninah merupakan ruknun mustaqillan, yaitu rukun yang independen, rukun yang berdiri sendiri. Kesimpulannya bahwasannya sholat itu memiliki syarat, kemudian memiliki rukun, dan juga perkara-perkara yang disunnahkan di dalam sholat. Nah, adapun syarat dan rukun ini memiliki kesamaan dan memiliki perbedaan. Adapun kesamaannya, syarat dan rukun ini sama-sama ma tatawaqqafu alaihi sihhatus shalah. Itu sama-sama menjadi sesuatu yang dibutuhkan untuk keabsahan sholat. Jadi sholat tanpa adanya rukun, tanpa adanya syarat, maka sholat tidak sah. Nah, sedangkan perbedaannya terletak pada syarat ini walaysa juz'an minha. Sholat ini bukan dari bagian sholat. Sedangkan rukun juz'un minha. Yaitu rukun-rukun ini merupakan bagian dari sholat. Nah, saya simpulkan bahwasanya rukunnya sholat ini ada 13. Yang pertama adalah niat. Tentu tempatnya niat di dalam hati, kemudian takbiratul ihram, kemudian yang nomor 3 adalah berdiri bagi yang mampu. Kalau umpama ada orang yang tidak mampu untuk berdiri, bisa melaksanakan sholat dengan cara duduk. Kalau umpama duduk masih tidak bisa sholat dengan cara tidur miring. Kalau umpama tidur miring juga tidak bisa, maka sholat dengan cara telentang. Kalau dengan cara telentang juga tidak bisa, maka dengan cara isyarah. Kalau isyarah juga masih tidak bisa untuk mengerjakan sholat, maka ata jami al arkan fi qalbih. Maka rukun-rukun sholat itu dikerjakan di dalam hatinya. Kemudian yang rukun sholat yang berikutnya adalah membaca Fatihah. Yang berikutnya adalah ruku serta tumakninah seperti yang sudah saya jelaskan barusan. Kemudian yang nomor 6 i'tidal serta tumakninah. Yang nomor 7 sujud 2 kali serta tumakninah. Yang nomor 8 duduk di antara 2 sujud serta tumakninah. Yang nomor 9 adalah
tasyahud akhir. Yang nomor 10 duduk waktu tasyahud akhir. Sedangkan yang nomor 11 adalah membaca sholawat pada Nabi Muhammad SAW pada duduk tasyahud akhir. Yang nomor 12 adalah salam yang pertama. Adapun salam yang kedua ini merupakan sunnah. Dan yang nomor 13 adalah tartib. Maksudnya tartib itu mulai dari rukun yang pertama sampai rukun yang ke-13 itu dikerjakan sesuai urutannya. Ya, tidak boleh diacak-acak. Umpama setelah takbiratul ihram ruku. Setelah ruku baca Fatihah. Ya, setelah baca Fatihah kemudian duduk di antara dua sujud. Ini tidak tertib. Sehingga sholat yang semacam ini merupakan sholat yang tidak sah. Demikian penjelasan singkat tentang najasah dan sholat. Bila ada yang salah maka mohon dimaafkan. Bila ada yang benar, semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa menjadi ilmu yang barokah, bisa diamalkan dan bisa diajarkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.